dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan untuk mendengarkan firman yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dalam satu hari ini. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat setiap berkat dan kasih yang tetap Engkau berikan hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dan kami boleh menghirup udara yang segar yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menguasai diri kami, agar kami boleh mengerti, paham akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman yang sampai kepada kita di pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Firman yang sampai pada kita di pagi hari ini mengingatkan kepada kita dengan tema yang kami angkatkan, yaitu sudahkah kita jadi panutan atau sudahkah kita jadi contoh? Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini yaitu Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Secara keseluruhan jika kita baca pasal yang ke-20 ini mengartikan ataupun menjelaskan di dalamnya bagaimana perpisahan Paulus dengan para penatua yang ada di jemaat di Efesus. Jadi kalau kita baca secara keutuhan pasal ini, ternyata di dalamnya dijelaskan bagaimana Paulus bercerita kepada penatua-penatua yang ada di Efesus mengenai bagaimana seharusnya semangat sebagai seorang pelayan Tuhan itu. Sehingga di sana dia bersaksi bahwa di dalam pelayanan banyak sekali yang kita dapati, banyak sekali hambatan, tantangan, tangisan, kepahitan yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Paulus menunjukkan bukan hanya dengan kata-kata, tapi langsung dengan aksi nyata bagaimana ia bersemangat untuk melakukan pekabaran Injil ataupun memberitakan kabar sukacita itu kepada siapa saja, sekalipun banyak sekali tantangan dan hambatan yang harus dia hadapi, yang harus dia rasakan. Maka ia mengajak penatua agar ketika dia meninggalkan mereka harus tetap mampu menjaga imannya terlebih dahulu, dan setelah itu terjadi, mereka boleh menjaga jemaat agar jangan tersesat. Karena kita ketahui bahwasannya banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat itu. Karena banyaknya ajaran-ajaran yang menceritakan tentang hal-hal yang tidak baik ataupun tidak benar untuk mereka menjadi sesat. Khususnya di ayat yang ke-35 kita boleh melihat bahwa Paulus sudah jadi panutan dalam pelayanan, di mana dia mampu memanage hatinya, dia mampu menata hatinya, sekalipun dia mengalami kesulitan, tapi dia tidak pernah menyerah untuk melayani Tuhan Yesus. Yang selanjutnya kita lihat di situ ada apa? Ada kesetiaan. Dia tetap setia dalam proses apapun, sekalipun itu merugikan dirinya, sekalipun itu menyakiti dirinya, tapi dia tidak pernah lari dari apa yang sudah dia imani itu. Sehingga dia boleh sampai di garis finish untuk menyelesaikan mandat, tugas, tanggung jawab yang diberikan Yesus kepada dia.
Dan boleh kita lihat di ayat yang ke-35 juga, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan pelayanannya. Dia tidak menyusahkan orang yang dia layani, malah dia juga ikut bekerja. Kalau menurut yang kita ketahui, dia juga adalah seorang tukang tenda. Sehingga dari penghasilannya itu, sehingga dari hasil jerih payahnya itu, dia gunakan untuk keperluan melayani Tuhan. Sehingga kita lihat juga di ayat yang ke-35 dijelaskan di sana, bukan hanya untuk melayani, bukan hanya untuk keperluan ibadah dan lain sebagainya, tapi hasil yang ia dapatkan itu dia gunakan untuk membantu orang-orang yang lemah. Karena jelas sekali di ayat Alkitab kita tadi dijelaskan dan ditekankan kepada kita, lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di pagi hari ini kita diingatkan kembali. Seperti apakah kita? Apakah kita senang sekali memberi kepada orang yang membutuhkan? Atau malah kita lebih suka untuk diberi daripada orang-orang yang ada di sekitar kita? Refleksi hari ini mengingatkan kepada kita, sudahkah kita jadi panutan seperti Paulus yang boleh memberikan contoh langsung dari tindakannya, yang meninggalkan keduniawiannya, yang meninggalkan kemanusiaannya, yang meninggalkan kesenangannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan? Berkat yang ia terima, dia sadar bahwa itu bukan hanya miliknya, tapi berkat yang ia terima itu ia bagikan, ia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Mari kita merenungkan bagaimana kehidupan kita di dalam kita menjalani anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jika kita sadar bahwa hidup kita ini cuma-cuma diberikan oleh Tuhan, maka kita juga akan mampu menjadi contoh dalam tingkah laku, perkataan, perbuatan kita. Dan kita mampu jadi contoh untuk membantu siapa saja dan mendukung pelayanan-pelayanan gereja. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi panutan bagi sekitar kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami boleh Tuhan ingatkan bagaimana kami harus boleh mencontoh sosok Paulus yang selalu setia melayani Tuhan di tengah berbagai penderitaan, di tengah berbagai kepahitan, tapi ia selalu tetap berserah dan berharap kepada Tuhan. Di saat keadaan yang begitu gelap pun, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan, mengharapkan satu titik terang untuk menerangi kehidupannya. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan hal itu juga di dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak tantangan, banyak godaan, banyak keduniawian yang harus kami lawan, tapi ketika kami berserah dan kami berharap kepada Tuhan Yesus, kami mampu melakukan itu semua Tuhan. Bapa, di pagi hari ini juga kami berdoa untuk semua kami yang sudah setia ikut dalam sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan ini juga Bapa. Tuhan tetap berikan kepada kami kesehatan, berkat-berkat Tuhan yang selalu Tuhan curahkan kepada kami, sehingga kami boleh senantiasa merasakan kasih, cinta daripada Tuhan, sehingga kami boleh merasa nyaman hidup di dalam kekristenan kami. Bapa yang baik yang berdalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk kepengurusan kategorial di seluruh GBKP, mulai dari tingkat moderamen, klasis, bahkan runggun-runggun yang ada di seluruh dunia ini yang diatasnamakan GBKP. Tuhan berkati. Tuhan berikan kepada pengurus-pengurus ini semua hikmat kebijaksanaan dan hati yang mau melayani, sama seperti Paulus yang walaupun mereka bekerja, tetapi dia juga fokus untuk melayani Tuhan yang sudah memilih dia dan sudah dia akukan di hadapan jemaat Tuhan di gereja yang kudus. Bapak, Engkau mampukan mereka untuk menjadi tim yang solid, untuk menjadi tim yang mampu memberi pergerakan ide-ide yang baik untuk kami lebih lagi merasakan dekapan kasih Tuhan itu. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu berbisik dalam kehidupan kami, agar kami boleh melakukan segala sesuatunya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ini kami Tuhan,
Kami satukan semua doa-doa kami dalam doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami, kita berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.